Film menceritakan tentang seorang anak SMA barbar yang mengawasi tetangganya ternyata bekerja di aplikasi hijau. Hingga di suatu waktu mereka pun menjadi kenal. Dan dari sini kejadian brutal penuh adrenalin menegangkan terjadi di antara mereka. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini berfokus kepada kehidupan seorang pria muda bernama Tantan. Suatu hari secara kebetulan ia bertemu kembali dengan seorang wanita yang bernama Ayu. Setelah bertahun-tahun lamanya tak berjumpa, pertemuannya yang tak terduga tersebut membawa keduanya kembali kepada kenangan pertama kali mereka bertemu beberapa tahun lalu. Sebuah peristiwa yang ternyata berkesan bagi keduanya. Beberapa tahun sebelumnya, Tantan masih berstatus sebagai seorang siswa SMA. Suatu malam saat ia pulang dengan kondisi basah kuyup akibat hujan deras, ia tanpa sengaja bertemu dengan seorang penyewa di rumah mereka yang tak lain adalah Ayu sendiri. Hujan lebat membuat pakaian Ayu basah hingga terlihat tembus. Dan jelas hal itu membuat lekak-lekuk terlihat secara tidak sengaja. Menyadari keadaan tersebut, Ayu segera berlari menuju pintu rumahnya. Namun tanpa diduga, ia tak sengaja menjatuhkan barangnya. Tantan yang melihat kejadian tersebut segera berlari mengejar Ayu untuk mengembalikan barang-barangnya. Tantan berusaha untuk bersikap sopan meskipun dirinya sedikit canggung karena situasi tersebut. Ayu menerimanya dengan ekspresi datar tanpa banyak bicara. Namun ternyata Ayu lupa membawa kunci. Karena Tantan anak si pemilik kontrakan, ia yang membawa kunci langsung membantu Ayu membuka pagar. Sejak saat itu, mereka mulai saling mengenal dan mulai terbiasa bertukar sapa setiap kali berpapasan. Keesokan harinya, Ayu baru saja pulang dari suatu tempat ketika ia tanpa sengaja berpapasan dengan ibu-ibu yang sedang berkumpul di lingkungan tempat tinggalnya. Para ibu-ibu tersebut mulai bergosip mengenai Ayu yang dianggap sebagai wanita liar dan gak ada harganya. Mereka menganggap Ayu tak pantas tinggal di lingkungan mereka. Ikaw, pumasok ka na. Celia, pemilik rumah sewaan tersebut juga menjadi sasaran gosip mereka. Para ibu-ibu tersebut merasa bahwa Celia tak seharusnya menyewakan tempat tinggal kepada wanita yang memiliki reputasi buruk seperti Ayu. Namun Celia tampaknya tak peduli. Baginya, uang sewa lebih penting daripada gosip yang beredar di sekitarnya. Uang lebih manis daripada madu, ya begitulah kira-kira. Di saat yang sama, Tantan baru saja pulang dari sekolahnya. Ia mencoba tersenyum ramah kepada Ayu ketika melihatnya. Namun senyuman tersebut segera memudar saat seorang pria tiba-tiba terlihat bersama Ayu dan masuk ke dalam rumahnya. Setelah para ibu-ibu tersebut meninggalkan tempat itu, Tantan merasa penasaran. Ia pun mencoba mengintip melalui jendela rumah Ayu untuk melihat apa yang sedang terjadi di dalam. Dan ya, benar saja ia menyaksikan Ayu sedang melakukan kerja sampingan, yaitu melakukan penggalian sumur keramat. Keesokan harinya, para ibu-ibu kembali melihat Ayu yang diantar oleh seorang pria lain. Mereka tidak melewatkan kesempatan untuk kembali bergosip. Kali ini mereka bahkan lebih keras dalam mengomentari Ayu. Mereka menyebut Ayu sebagai wanita gendit yang tidak tahu malu. Tantan yang kebetulan baru saja pulang sekolah mencoba untuk membela Ayu. Ia meminta para ibu-ibu tersebut untuk berhenti membicarakan hal-hal yang buruk tentang Ayu. Namun mereka hanya meremehkan dan mengatakan bahwa Tantan masih terlalu muda untuk memahami urusan orang dewasa. Pada malam harinya, Tantan baru saja selesai bermain basket bersama teman-temannya. Saat berjalan pulang, ia tidak sengaja melewati rumah Ayu dan melihat sebuah sepeda motor terparkir di sana. Rasa penasaran membuatnya mencoba mencari tahu. Dan ya, lagi-lagi Mbak Ayu kembali melakukan kegiatan yang menyenangkan, namun dengan pria yang berbeda pula. Dan tibalah detik-detik yang penuh adrenalin. Pelanggan Ayu keluar dan sadar jika ada yang mengintip mereka. Namun karena ia sudah kelar dengan Ayu, ia pun segera pergi dari sana. Menyadari itu, Tantan yang deblek ini mencoba untuk mengetuk pintunya. Awalnya ia ragu dengan itu, dan tiba-tiba Ayu langsung menariknya dan mereka akhirnya berpatukan. Ayu terlihat sangat brutal dan mereka pun berujung melakukan kegiatan penggalian sumur keramat, namun ternyata itu cuma imajinasi Tantan saja. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo dito? Alam ba ng nanay mo dito ka? Ayu langsung bertanya tujuan Tantan. Tantan yang mati kutu dongo ini pun tak bisa menjelaskan itu.
Ayu sambil tersenyum menyuruh bocah kemarin sore itu untuk segera pergi sebelum ibunya melihatnya. Keesokan paginya, Tantan mencoba mendekati diri pada Ayu dengan mengantarkan makanan. Saat itu mereka melihat gadis SMA bernama Helen sedang melintas di depan rumah. Ayu memperhatikan bagaimana tatapan Tantan terhadap Helen seakan tersirat ketertarikannya. Ayu pun berkomentar bahwa Tantan dan Helen akan menjadi pasangan yang serasi. Ia juga mengatakan bahwa suatu hari nanti ia akan mengajari Tantan tentang cinta dan bagaimana caranya berpacaran. Siang harinya, Tantan yang berada di warung bersama sahabatnya yang kita sebut saja sebagai Tejo melihat Helen yang hendak ke warung juga. Tantan pun curhat ke Tejo kalau dia demen gitu sama si Helen. Dan ternyata si Tejo sudah lama kenal sama Helen. Ia pun mencoba untuk nyomblangin mereka berdua. Namun Tantan terlihat gugup. Akhirnya Tejo bilang ke Helen jika sahabatnya Tantan ini ingin mengajaknya untuk berkencan. Dengan ramah Helen pun menyetujui itu dan menambahkan jika malam ini rumahnya juga sedang sepi. Malam harinya Tantan menemui Ayu untuk meminta saran tentang cara berkencan. Ayu pun mengajarinya untuk wajib tampil rapi. Dan tentunya mulutnya tak bau jigong seperti netizen yang terus komen nanya judul, padahal sudah ada judul di awal film. Oke lanjut. Dan juga Tantan harus modal bawain bunga biar enggak dicap Mokondo. Tapos, pag Singkat cerita, Tantan siap untuk berkencan. Di depan rumah Helen, Tantan mendapati mobil yang terlihat bergoyang-goyang sendirian. Ada hantu mungkin di dalamnya. Dan ternyata ia menyaksikan si Tejo dan si Helen sedang melakukan kegiatan pengolahan sumur keramat. Waduh, ditikung sahabat sendiri rupanya. Keesokan malamnya, ia pun kembali bertemu dengan Tejo dan mengungkapkan kekecewaannya. Dengan santai, Tejo bilang jika Helen lah yang lebih dulu menggodanya. Ikan asin kasih ke kucing, ya masa nolak. Di saat yang sama, datanglah Ayu. Tejo dengan barbar kembali merayu Ayu dengan kata-kata yang tidak senonoh. Ketika kesabaran Tantan sudah mulai habis, Tejo pun terkejut dan menuduh Tantan telah berpacaran dengan wanita murahan itu. Mendengar itu, Ayu pun marah besar. Ayu pun membalas dengan ngatain Tejo kalau Helen curhat kepadanya jika manuk dari Tejo itu kayak biji kacang dan juga loyo. Keesokan harinya, Tantan kembali bertemu Ayu dan menawarkan untuk mengantarkannya pergi. Kali ini Ayu ingin pergi ke taman kota. Tantan pun ikut menemaninya. Sesampai di taman, mereka berbincang ringan. Ayu menceritakan rencananya untuk pergi ke Jepang dalam waktu yang dekat. Tantan pun mendengarkan itu. Dalam benaknya ia merasa Ayu bagaikan burung yang selalu bebas terbang kemanapun ia inginkan. Sementara dirinya hanya seorang anak SMA yang tak memiliki keberanian melakukan hal tersebut. Malam harinya, Tantan yang gabut nongkrong di depan rumah sambil ditemani gitarnya. Di saat yang sama terlihat Mbak Ayu telah selesai dengan kerja sampingannya. Setelah subscriber atau pelanggannya pergi, Ayu menghampiri si Tantan. Ia memuji Tantan karena memiliki kepribadian yang baik. Menurutnya, jika Tantan memiliki pacar, gadis tersebut pasti akan sangat beruntung. Namun Tantan merasa tak ada gadis yang bisa suka dengannya. Ia merasa rendah diri. Ia bilang bahwa orang yang ia suka tak pernah membalas perasaannya. Ayu awalnya mengira bahwa Tantan belum bisa melupakan Helen. Namun Tantan menjelaskan bahwa orang yang ia suka bukan Helen. Ia menyukai seseorang yang sebenarnya tak mungkin bisa membalas perasaannya. Mendengar pengakuan itu, Ayu hanya bisa tersenyum tipis dan berkata bahwa mungkin saja orang tersebut sebenarnya menyukai Tantan. Hanya saja mereka berada di dunia yang berbeda, seolah-olah tahu kalau orang yang ia bicarakan adalah dirinya. Tantan terlihat memperbaiki sepedanya di depan rumah yang menghadap langsung ke rumahnya Ayu. Ia tampak sibuk memeriksa rantai sepeda sambil sesekali melirik ke rumah Ayu seolah-olah menunggu kemunculannya. Tak lama kemudian ibunya datang dan menyadari bahwa putranya tersebut tampaknya memiliki ketertarikan kepada wanita itu. Namun ibunya sama sekali tak melarang Tantan untuk mendekati wanita itu. Namun ia menegaskan bahwa Tantan harus memahami batasannya. Ia juga menyadari bahwa mereka berada dalam dunia yang berbeda dengan latar belakang dan kehidupan yang tak sama. Mendengar penjelasan ibunya, Tantan merasa sangat bangga. Ia kagum karena ibunya tak pernah memandang rendah siapapun hanya karena status sosial atau pekerjaannya. Baginya, ibunya adalah sesosok penuh kasih dan pengertian. Seorang yang selalu mampu melihat sisi manusiawi dalam diri setiap orang. Keesokan harinya, ibu dari Tejo, teman Tantan, datang marah-marah ke rumah Ayu. Ia menuduh Ayu telah menodai putranya yang polos hingga tertular penyakit.
Ia melemparkan kata-kata kasar tidak senonoh, seolah-olah Ayu adalah satu-satunya pihak yang bersalah dalam situasi tersebut. Ayu pun berusaha tetap tenang dan menegaskan bahwa putranya tak pernah menjadi kliennya. Ia meminta wanita tersebut untuk mencari tahu langsung pada Helen. Saat itu Helen yang kebetulan berada di sana tampak terkejut dan segera berlari untuk menghindar. Namun para wanita itu tak mau tinggal diam. Malam harinya Ayu mulai membereskan barang-barangnya karena ia akan segera pindah dari tempat tersebut. Tantan yang melihatnya merasa penasaran dan memberanikan diri untuk bertanya apakah di dalam hati Ayu pernah terlintas keinginan untuk berhenti menerima klien. Ayu mengatakan bahwa apa yang ia lakukan selama ini bukanlah pilihan yang mudah, tapi ia melakukannya demi bertahan hidup. Ia ingin memiliki rumah sendiri, tempat yang bisa ia sebut sebagai miliknya tanpa harus bergantung pada siapapun. Selain itu, ia tak pernah merasa mengambil keuntungan dari siapapun. Setiap pria yang datang kepadanya memiliki keinginan masing-masing. Dan setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka semuanya selesai sampai di situ saja. Bagi Ayu, semua itu hanyalah transaksi biasa. Tanpa ikatan, tanpa perasaan, para pria datang untuk senang, bukan untuk mendapatkan isi hatinya. Setelah mendengarkan penjelasan Ayu, Tantan terlihat bersedih karena harus berpisah. Ia pun mencoba meyakinkan Ayu untuk tetap tinggal. Ia menawarkan diri untuk melindungi Ayu, bahkan akan berjanji menjaga Ayu dari pria yang melewati batas. Namun Ayu mengatakan bahwa hidupnya tak sesederhana itu. Ia telah mengambil keputusan untuk pergi dan memulai hidup yang baru di tempat lain. Sebelum pergi, Ayu mengajak Tantan untuk melakukan hal terakhir bersamanya. Dan ya, hal terakhir itu yang dimaksud adalah berdansa. Ayu memasang musik dari pemutar kaset tua dan mulai menari secara perlahan. Menggerakkan tubuhnya dengan lembut, ia menarik tangan Tantan dan mengajarinya bagaimana cara berdansa. Manis memang, mereka berdua bergerak perlahan mengikuti irama. Semakin lama semakin dekat, hingga akhirnya keduanya larut dalam situasi tersebut dan mereka berujung melakukan pengolahan sumur keramat. Tak lama kemudian Tantan terbangun dan menyadari bahwa Ayu sudah tak ada di sana. Ia bergegas keluar dan mulai mencari Ayu ke terminal bus. Setelah hampir putus asa, Tantan akhirnya menemukannya. Tantan yang tak ingin berpisah dengannya meminta agar ikut bersama Ayu. Namun Ayu menolak permintaan tersebut. Ia menatap Tantan dan mengatakan bahwa mereka seperti burung dan ikan. Burung dan ikan mungkin bisa saling mencintai, tapi mereka tak bisa hidup bersama di habitat yang sama. Baginya, Tantan masih memiliki masa depan yang lebih cerah. Masa depan yang tak seharusnya dikorbankan demi dirinya. Ia menyarankan agar tetap fokus menyelesaikan pendidikannya, mendapatkan pekerjaan yang baik, dan menikah dengan wanita yang tepat suatu hari nanti. Setelah mengatakan itu, Ayu naik ke bus dan pergi meninggalkan Tantan yang hanya bisa berdiri terpaku, terdiam, menahan kesedihan yang semakin menyesakkan dadanya. Tantan dan Ayu berbincang di taman. Saat itu Ayu memberitahu bahwa rumahnya di Manila sudah selesai dibangun. Ia menyebutkan bahwa kini ia memiliki bisnis kecil yang membuatnya bisa hidup lebih layak daripada sebelumnya. Berarti nggak usah ngen lagi. Ia tampak lebih bahagia, lebih ceria, seolah-olah segala kesedihan yang pernah ia alami sudah terkubur di masa lalu. Ketika mereka sedang berbincang, seorang wanita tiba-tiba datang mendekat. Wanita tersebut ternyata adalah istrinya Tantan. Ya, ia nampak terkejut melihat Tantan sedang bersama Ayu. Tapi Tantan segera memperkenalkan mereka dengan santai. Ayu tersenyum dengan ramah dan menyapa istri Tantan. Meskipun dalam hatinya ia merasa sesuatu yang berbeda. Setelah berbasa-basi sejenak, Ayu pun beranjak pergi. Namun sebelum benar-benar pergi, Tantan mengejarnya dan memberikan pelukan terakhir yang penuh makna. Ia merasa bahwa mungkin ini perpisahan terakhir mereka, perpisahan yang tak akan pernah diulang lagi. Setelah berpisah, Ayu menerima telepon dari seseorang. Ia berbincang dengan nada lembut penuh dengan kasih sayang. Di ujung telepon terdengar suara seorang anak kecil yang memanggilnya. Ayu ternyata memanggil anak tersebut dengan nama Tantan, sebuah nama yang selalu ia ingat dan kenang. Mungkin dari nama itu adalah cara Ayu untuk mengabadikan seseorang yang pernah mengisi ruang hatinya. Seseorang yang tak pernah bisa ia miliki sepenuhnya, tetapi tetap ia sayangi sepenuh hatinya
dan film pun tamat. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah memandang seseorang dari covernya, tapi di balik kelam pekerjaan, apapun pilihan dari manusia tersebut, pasti ada alasan untuk bisa bertahan hidup. Dan ingat, agar kita dapat menghargai semua manusia secara rata, tak memandang status, kasta, dan pekerjaannya. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.